Bab 286 mempersempit jangkauan Luke sepertinya mengamati tubuh Sarah, tetapi dia sebenarnya diam-diam mengamati reaksi semua orang. Sayangnya, sementara reaksi mereka tidak sepenuhnya sama, tidak ada yang mencurigakan yang benar-benar menonjol. Luke tidak menganggap itu aneh. Pembunuh itu menyerang dua orang setelah Luke mengidentifikasi dirinya sebagai petugas polisi. Tersangka harus psikopat, karena tidak ada orang waras yang akan melakukan kejahatan ketika mereka tahu ada petugas polisi. Luke dan Selina mulai mengajukan pertanyaan kepada semua orang. Keduanya menggunakan perekam yang telah dimodifikasi Luke, dan mereka tidak perlu menuliskan semuanya sendiri. Setengah jam kemudian, Elizabeth dan Billy tiba. Elsa dan rekan barunya Simmons, seorang detektif kulit putih muda, juga muncul segera setelah itu. Bantuan mereka sangat diperlukan karena terlalu banyak orang yang harus ditanyai. Ini juga merupakan kasus besar. Pemeran utama sebuah film telah dibunuh tepat di depan petugas polisi dan digantung di langit-langit. Itu adalah provokasi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Pembunuh itu bahkan berusaha membunuh satu orang lagi. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa polisi bukan apa-apa? Luke dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi pada rekan-rekannya yang baru saja tiba. Sambil mengerutkan kening, Elsa bertanya, apakah ada yang melihatmu memborgol Mike? Tidak, aku memborgolnya di sudut. Tidak ada yang bisa melihatnya di belakang semua barang di jalan kecuali mereka ada di dekatnya. Lukas menggelengkan kepalanya. Dia tahu mengapa Elsa menanyakan pertanyaan itu. Itu berarti penyerangan si pembunuh pada Mike tidak direncanakan, tetapi diimprovisasi. Lagi pula, si pembunuh tidak mungkin tahu bahwa Luke adalah seorang polisi, atau bahwa dia akan memborgol Mike di sudut itu. Elsa berubah murung. Apa tujuannya? Untuk memprovokasi polisi. Membunuh tersangka yang diborgol Luke bahkan lebih gila daripada membunuh pria sembarangan di depannya. Luke akan berada dalam masalah serius jika Mike terbunuh. Mike tidak pantas mati karena leluconnya. Jika insiden itu dilaporkan, Luke mungkin akan diturunkan pangkatnya dan dipindahkan. Jika Elsa kehilangan Luke, efisiensi timnya pasti akan menurun. Elsa berkata dengan suara rendah, kami akan bekerja lembur hari ini. Apakah ada yang punya masalah dengan itu? Petik 2. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Mereka tentu tidak memiliki keberanian untuk secara terbuka menolak bos mereka. Elsa berkata, Luke, kamu bisa bertindak dengan bebas. Sisanya Anda akan menyelidiki kru dengan saya. Beritahu saya jika Anda menemukan sesuatu. Petik 2. Semua orang mengangguk, dan kru dibagi menjadi beberapa kelompok untuk ditanyai. Luke tidak diberi tugas karena Elsa tahu dia punya cara misterius untuk memecahkan kasus. Dia sering dapat menemukan hal-hal yang mencurigakan setelah berkeliaran di TKP untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Elsa lebih suka tidak menyia-nyiakan kemampuan Luke dengan memintanya menginterogasi kru. Luke berjalan mondar-mandir di lokasi syuting, terutama di sekitar tempat Sarah digantung dan tempat Mike hampir dicekik. Tapi dia tidak menemukan apapun. Pembunuh itu cukup licik. Senjata pembunuh yang dia gunakan adalah semua alat peraga yang telah disentuh oleh banyak orang, seperti jerat di leher Mike. Setelah memeriksa TKP, Luke menyimpulkan bahwa si pembunuh pasti menggunakan jebakan sederhana namun praktis untuk menggantung Sarah daripada melakukannya sendiri. Ketika Sarah melangkah ke dalam perangkap, jerat itu jatuh di lehernya dan mengencang. Tinggi Sarah hanya 1,6 meter, dan menurut Jennifer, itu membantu Sarah memotong sosok yang tampak lebih menyedihkan di film. Sarah bukan wanita yang kuat. Saat dia melangkah ke dalam perangkap, jeratnya mengencang di lehernya dan dia digantung. Luke benar-benar bisa membayangkan betapa putus asanya dia dengan sekelompok orang tepat di depan matanya, namun dia tidak bisa menangis minta tolong sama sekali. Luke tidak sepenuhnya kecewa setelah pemeriksaannya. Pembunuhnya berani dan menggunakan perangkap yang dirancang dengan hati-hati. Itu adalah hal yang baik bagi si pembunuh, karena akan sulit bagi polisi untuk melacaknya. Namun, si pembunuh masih meninggalkan petunjuk. Dan ada satu yang jelas dalam kematian Sarah. Mengapa si pembunuh begitu yakin bahwa Sarah akan menjebaknya? Ini bukan hutan, dan si pembunuh hanya memasang satu jebakan, namun entah bagaimana, dia tahu Sarah akan jatuh ke dalamnya. Jangkauan perangkap sangat kecil, hanya 20 cm dan itu akan meleset dari Sarah. Luke menganggap itu menarik. Yang lain tidak menghubunginya, yang berarti dia belum menemukan apapun. Para ilmuwan forensik sudah bekerja ketika dia kembali ke tubuh Sarah. Luke menanyai mereka, dan jawaban mereka sesuai dengan harapannya. Sarah memang meninggal karena digantung, dan tidak digantung hanya setelah dia dicekik, jika tidak, tubuh akan menunjukkan serangkaian tanda yang berbeda. Juga,
Tidak ada sesuatu yang aneh di bawah kukunya. Jelas, si pembunuh tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Mungkin, si pembunuh dengan sederhana dan diam-diam mengawasinya melangkah ke dalam perangkap dan digantung. Berdarah dingin dan licik, si pembunuh merasa seperti seorang pembunuh berantai. Sejauh yang bisa diingat Luke, banyak pembunuh berantai memang suka menggunakan pencekikan, tetapi hanya sedikit yang diam-diam menggantung korbannya di sebelah kerumunan. Segera, para ilmuwan forensik membawa tubuh Sarah pergi. Sampai pemeriksaan lebih lanjut, tidak mungkin bagi Luke untuk mendapatkan petunjuk lain dari mereka. Luke mengitari Seth lagi. Kali ini, dia menenangkan diri dan menganalisis dengan cermat bau pada tali yang digunakan untuk menggantung Sarah dan Mike. Meskipun dia tidak bisa langsung menemukan pembunuhnya dengan cara ini, dia bisa mempersempit kisaran tersangka. Ada jejak 20 orang di 2 jerat, yang kira-kira setengah dari kru sekitar 50 orang. Setelah itu, hanya ada 5 target yang aromanya ada di kedua sisi. Itu hanya 1/10 dari semua orang di lokasi syuting, yang cukup baik untuk penyelidikannya. Bab 287 tersangka terbesar 1, Luke pergi ke Elsa dan membisikkan sesuatu padanya. Setelah mendengarkannya, Elsa mengatur ulang tugas dan menyuruh para pemula melanjutkan interogasi, sementara dia dan Selina mulai menanyai 5 tersangka terbesar. Luke berdiri di belakang mereka dan mengamati reaksi para tersangka selama interogasi. Ketika orang terakhir masuk, yang lain menyambutnya. "Hei, Todd." Dia tidak lain adalah Todd Vince, orang kedua yang memimpin kru. Dia adalah penulis dan asisten sutradara pertama di film tersebut. Selain Pers, sutradara film, dia adalah orang yang paling berkuasa di kru. Setelah beberapa menit bertanya, Todd bangkit dan pergi. Setelah beberapa saat, Elsa berbalik dan menatap Luke. "Apakah kamu memperhatikan sesuatu?" Luke mendekati mereka dan berkata, "Mungkin, tapi katakan padaku apa yang kamu temukan terlebih dahulu agar aku tidak mempengaruhi pandanganmu." Bukti diperlukan untuk menghukum seorang penjahat. Dia pada dasarnya bisa menyimpulkan siapa pembunuhnya, tapi itu bukan bukti. Selina berpikir sejenak, lalu berkata, "Seingat saya tidak melihat manajer alat peraga dan asistennya selama pembuatan film." Elsa merenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Luke mengatakan bahwa si pembunuh menggunakan jebakan untuk membunuh Sarah, jadi dia tidak harus berada di sana. Dia bisa saja menggunakanmu dan Luke sebagai alibi terbaiknya. Lukas mengangguk dalam hati. Tidak ada yang tahu bagaimana Sarah masuk ke dalam jebakan, dan mustahil untuk mengidentifikasi si pembunuh karena jebakan itu bisa saja dipasang jauh sebelumnya. Elsa berkata, bahkan orang-orang yang berada di depanmu masih bisa menjadi tersangka. Mereka mungkin sudah memasang jebakan sebelum Anda tiba. Baik Selina dan Luke mengangguk. Melakukan hal itu berisiko jebakan terungkap lebih awal, tetapi itu juga membuatnya lebih sulit untuk diselidiki. Elsa memandang Luke dan bertanya, "Sekarang, bisakah Anda memberitahu kami apa yang Anda temukan?" Luke berkata, "Todd adalah tersangka terbesar." Baik Elsa maupun Selina tercengang sejenak. Elsa kemudian bertanya, "Kenapa dia?" Sebagai penulis dan asisten sutradara, dia selalu bersama Pers, dan banyak orang akan memperhatikannya. Luke telah menemukan alasan. Dia merentangkan tangannya dan berkata, "Justru karena dia tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan." Elsa menyadari maksud Luke. Dia menggunakan jebakan untuk membunuh Sarah karena dia tidak bisa menghilang lama-lama. Luke mengangguk dan menambahkan, "Kedua, sebagai penulis dan asisten sutradara, dia adalah salah satu dari sedikit orang di kru yang bisa memberitahu Sarah kemana harus pergi." Elsa dan Selina dikejutkan dengan kesadaran. Meskipun Sarah hanya seorang aktris celis, hanya Pers dan Todd yang bisa menyuruhnya menjadi kru. Dalam film horor beranggaran rendah ini, dia adalah bintang terbesar. Tentu saja, dalam hal itu, Pers memegang lebih banyak kekuatan. Jika dia menyuruh Sarah melepas pakaiannya dan memberinya lap dance, dia akan tetap melakukannya. Tapi Pers tidak punya motif, dan aromanya juga tidak ada di kedua pihak. Luke telah membandingkan aroma di TKP dengan apa yang ada di senjata pembunuhan untuk mengidentifikasi si pembunuh. Tak seorang pun berada di dekat area di mana Sarah meninggal hari ini, tetapi aroma Todd hadir dari hari sebelumnya, juga aroma Sarah. Tanpa melihat rekaman keamanan, tidak ada orang lain yang akan menyadarinya karena semua orang sibuk syuting dan tidak akan saling melacak keberadaan satu sama lain. Jika Jennifer tidak membawa Luke hari ini, mungkin saja Todd telah menipu semua orang. Jika itu Todd, apa motifnya? Selina bingung. Dia penulis dan asisten sutradara. Apa untungnya film ini dihantui oleh berita negatif? Baik Elsa maupun Luke tidak bisa memberikan jawaban, karena terlalu banyak kemungkinan. Bagaimanapun,
Elsa hanya membuat keputusan. Aku akan meminta Billy dan Simmons untuk terus menyelidiki lokasi syuting sebagai pengalih perhatian. Semua orang akan fokus pada Todd dan mencoba menemukan titik lemahnya. Luke dan Selina jelas tidak keberatan. Yang terbaik adalah ketiga detektif wanita itu menginterogasi kru karena mereka kurang agresif sebagai wanita dan akan lebih mudah berkomunikasi dengan mereka. Detektif dan awaknya kelelahan dengan pertanyaan-pertanyaan lain, tetapi tidak ada yang mengeluh. Siapa yang tahu apakah kru masih akan ada setelah kejadian ini? Banyak orang di kru yang mengandalkan film ini, dan para detektif polisi juga berharap untuk menutup kasus ini secepat mungkin untuk meminimalkan dampak negatifnya. 1 jam kemudian, Elsa kembali dan bertemu dengan Luke lagi. Ada yang salah dengan Todd. Luke tidak menanggapi dan hanya menunggunya melanjutkan. Tapi Elsa baru saja minum air dan memberi isyarat agar Elizabeth melanjutkan di mana dia tinggalkan. Elizabeth memberi semua orang sebotol air dan melanjutkan, berdasarkan penyelidikan kami, Todd sebenarnya dekat dengan Sarah. Faktanya, Todd yang merekomendasikannya sebagai aktris utama. Luke terus mendengarkan. Namun, sepertinya Pers tidak puas dengan penampilan Sarah dan berpikir untuk menggantinya, lanjut Elizabeth. Lukas bingung. Tapi syuting sudah dimulai. Bukankah mereka akan kehilangan banyak uang jika menggantikan aktris utama sekarang? Elizabeth berkata, akan ada kerugian, tetapi syuting baru dimulai seminggu yang lalu, dan karena Pers tidak puas dengan penampilan Sarah, kemajuannya menjadi lambat. Jika aktris utama diganti, syuting akan berjalan lebih lancar. Lukas mengangguk. Jika Pers puas dengan penampilan aktris utama yang baru, mungkin saja kru bisa menghemat waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk syuting, jadi mengganti aktris sebenarnya tidak akan sia-sia. Elizabeth berkata, Todd dan Sarah lebih dari dekat. Rupanya, mereka cukup akrab. Melihat Elizabeth, Selina menyela, itu tidak aneh, tapi itu hanya spekulasi kami. Tidak ada yang mengatakan sesuatu secara langsung. Setelah menambahkan itu, dia memberi isyarat agar Elizabeth melanjutkan. Elizabeth tersenyum canggung. Dia cukup malu untuk membicarakannya. Sebagai seorang detektif polisi baru yang baru saja lulus kuliah, ia belum siap menghadapi pahitnya kenyataan. Bab 288 Tersangka Terbesar 2. Beberapa orang di kru menyebutkan bahwa Todd tidak ada sebentar sebelum tubuh Sarah terlihat, tapi dia hanya pergi sekitar 5 menit, kata Elizabeth. Itu tentang semua yang kita tahu. Luke mengangguk dan menatap Elsa. Elsa menyimpulkan, jadi, Todd memang mencurigakan, tapi kami tidak punya bukti langsung. Dia memandang Luke dan bertanya, apakah kamu menemukan yang lain? Lukas menggelengkan kepalanya. Tidak. Elsa mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu mari kita selesaikan sehari dan kembali ke departemen kepolisian. Meskipun Todd adalah tersangka, kecil kemungkinan dia akan kabur, mengingat reputasinya di lapangan. Bukan hal yang biasa bagi polisi untuk memecahkan kasus dalam 1 hari. 2 kasus Jennifer Perry adalah pengecualian karena Luke kebetulan ada di sana. Luke berkata, kita harus menginterogasi Mike di lain waktu. Setidaknya kita harus mencari tahu mengapa dia hampir terbunuh. Elsa mengangguk. Dia sudah dikirim ke rumah sakit. Kita bisa mengunjunginya nanti. Semua orang di kru merasa lega, karena mereka akhirnya bisa pulang dan beristirahat. Namun, apa yang dikatakan Pers membuat mereka kecewa. Mereka diberitahu bahwa syuting akan ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut. Elsa membawa Luke dan Selina ke rumah sakit, sementara detektif lainnya kembali ke departemen kepolisian untuk memilah-milah file. Mereka menemukan Mike di rumah sakit. Kru film menanggung biaya pengobatannya. Meskipun kecelakaan itu sebagian karena kesalahan Mike, Pers lebih suka agar Mike tidak mempermasalahkannya. Melihat Luke masuk dan menutup pintu, Mike menjadi cemas. Dia sangat takut pada Luke setelah diberi pelajaran. Luke tidak mengajukan pertanyaan apapun, dan malah menyerahkan pekerjaan itu kepada Elsa. Sesaat kemudian, setelah beberapa dorongan oleh Elsa, Mike akhirnya mengakui apa yang dia ketahui. Orang yang mempekerjakannya untuk menakut-nakuti orang di lokasi syuting tidak lain adalah Sarah Poch. Para detektif saling memandang, merasa merinding. Sarah menyuruhnya berpura-pura menjadi tubuh yang tergantung di udara, tetapi segera menjadi tubuh yang nyata. Yah, dia bahkan lebih buruk daripada Mike, yang setidaknya tetap mengenakan pakaiannya, sementara dia digantung telanjang. Elsa meminta Mike untuk melanjutkan. Untuk meyakinkan Mike, Sarah telah menyebutkan bahwa ini adalah pengaturan Todd dan bahwa Mike tidak akan mendapat masalah karenanya. Mike bermimpi menjadi seorang aktor dan tahu siapa Todd, jadi dia menerima tugas itu tanpa ragu-ragu. Para detektif saling memandang dan memastikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Todd. Namun, tidak ada alasan baginya untuk membunuh Mike.
Sarah sama sekali tidak mengkhianati dirinya sendiri saat melihat penampilan Mike. Bahkan Pers, yang tidak puas dengan penampilannya, tidak melihat ada yang salah. Setelah kematian Sarah, tak seorang pun akan percaya bahwa Todd terlibat dalam kasus ini, karena Sarah bisa saja menggunakan nama Todd untuk menipu Mike. Tetapi jika Mike meninggal hari ini, pasti akan ada lebih sedikit hubungan antara kematian Todd dan Sarah. Mereka tidak mendapatkan informasi yang lebih berguna setelah itu. Mike hanya pernah berbicara dengan Sarah dan belum pernah melihat Sarah bersama Todd. Kata-katanya tidak bisa digunakan sebagai bukti, dan hanya bisa mengarahkannya ke arah penyelidikan. Namun, pernyataannya meyakinkan Elsa bahwa Todd adalah tersangka. Jauh lebih mudah untuk menyelidiki Todd sendirian daripada menyelidiki 50 orang. Setelah itu, semua orang pulang. Ketiga pemula secara alami harus bekerja lembur. Elsa hanya menelepon mereka dan menyuruh mereka untuk melanjutkan penyelidikan sebelum dia pergi tidur. Itulah keuntungan memiliki pemula. Mereka harus bekerja keras jika ingin menempatkan diri di divisi kejahatan besar. Setelah makan malam di rumah, Luke dan Selina melakukan latihan dengan intensitas rendah. Selina kemudian pergi tidur, dan Luke terus bekerja di malam hari. Dia tidak terlalu peduli dengan kasus baru itu. Tidak aneh jika mereka tidak dapat menemukan bukti untuk menangkap Todd pada akhirnya. Dia telah menangani hampir 100 kasus di divisi kejahatan besar, dan hanya memecahkan 30 kasus. Meski begitu, dia masih memiliki tingkat pembersihan tertinggi di divisi tersebut. Seseorang harus belajar untuk menyerah sesekali sebagai detektif. Keesokan harinya, Luke dan Selina pergi ke kantor Elsa dan menemukan 3 pemula yang kelelahan melapor kepadanya. Mereka hanya mengangguk padanya dan mendengarkan apa yang dikatakan para pemula. Setelah mendengar laporan mereka, Elsa menatap Luke. Sepertinya kasus ini semakin rumit. Lukas mengangguk. Kita tidak bisa menghukum Todd tanpa bukti apapun. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa hal yang paling sulit adalah identitas Todd. Dia tidak kuat, tetapi dia tahu terlalu banyak orang dalam bisnis pertunjukan. Selama beberapa dari mereka berbicara kepada media, media mungkin membuat kepolisian pusing. Elsa berpikir sejenak sebelum berkata, aku akan menindaklanjuti kasus ini dengan tim Elizabeth. Anda bisa mengerjakan kasus lain. Dengan begitu, ketiga pemula akan mendapatkan pengalaman dan efisiensi tim secara keseluruhan tidak akan turun. Lukas mengangguk. Aku akan mengunjungi Jennifer nanti dan melihat apakah dia tahu sesuatu. Elsa hanya mengangguk dan membubarkan semua orang. Setelah Luke dan Selina pergi, dia menelepon Jennifer. Itu adalah nomor pribadi Jennifer, yang diperoleh Luke kemarin. Jennifer ragu-ragu sejenak sebelum dia memberitahu Luke bahwa dia akan meneleponnya kembali. Beberapa menit kemudian, dia menelepon Luke. Pers ada di tempatku. Apakah Anda ingin berbicara dengannya? Tentu saja Luke ingin berbicara dengannya. Pers telah bekerja dengan Todd selama lebih dari 1 dekade dan akan menjadi sumber intelijen yang nyaman. Ketika mereka sampai di rumah Jennifer, Luke melihat bahwa penjaga keamanan telah diganti. Setelah memeriksa lencana mereka, 2 penjaga keamanan baru membiarkan mereka masuk. Luke dan Selina bertemu Jennifer dan Pers di taman yang akrab. Keduanya menikmati kopi mereka di bawah payung outdoor. Setelah Luke dan Selina duduk, Jennifer memanggil seorang pelayan, seorang wanita gemuk berusia 40-an yang membuat kopi enak. Setelah pelayan itu pergi, Jennifer berkata, Pers, kedua detektif itu sangat cakap. Sesuatu terjadi di sini beberapa hari yang lalu, dan mereka memperbaiki masalah dalam sehari. Anda bisa mengobrol dengan mereka, dan saya akan memakai masker wajah. Dia kemudian pergi setelah itu. Bab 289 Dua eksperimen percakapan Luke dan Selina dengan Pers berakhir kira-kira 40 menit kemudian. Setelah mereka meninggalkan rumah Jennifer, Selina berkomentar di dalam mobil, itu bisnis pertunjukan. Todd ingin mengarahkan film ini sendiri. Lukas mengangkat bahu. Politik tidak bisa dihindari begitu Anda mencapai tingkat tertentu, bahkan jika Anda hanya seorang polisi. Haha, kamu berbicara omong kosong lagi. Selina tersenyum dan berkata, tetapi kehidupan itu tampak begitu mewah di TV. Saya tidak berpikir itu sesulit milik kita. Petik 2. Lukas tertawa. Itu tergantung pada siapa Anda membandingkannya. Setiap orang harus bekerja keras jika mereka ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Berbicara di dalam mobil, mereka segera sampai di rumah. Selina merasa itu aneh. Kenapa kita kembali ke rumah? Luke berkata, kami menunda pelatihanmu karena penyelidikan. Karena Elsa mengatakan bahwa kasus ini tidak mendesak, kita bisa menebusnya sekarang. Selina memejamkan matanya kesakitan. Tidak heran kamu mengatakan bahwa hidup tidak ada orang yang mudah.
Saya sudah merasakan betapa sulitnya milik saya. Petik 2. Luke tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia, misalnya, tidak pernah mengeluh tentang kerja lembur di malam hari. Tim mengerjakan kasus di lokasi syuting selama beberapa hari sebelum Elsa menurunkan prioritas kasus. Ini bukan pertama kalinya Luke mengalami hal seperti ini. Dia tidak terganggu sama sekali. Namun, 2 malam yang lalu, Todd dirampok dalam insiden aneh dalam perjalanan pulang. Penjahat itu meninju perutnya dan menyeretnya ke sebuah gang. Kemudian, Todd dipaksa oleh penjahat gila itu untuk bermain blackjack dengannya. Pada akhirnya, pria itu tiba-tiba berhenti berurusan dan mengambil tongkat acak. Berdebar, penulis pingsan di gang setelah pukulan keras di kepala. Sistem, Anda telah mengalahkan Todd Vince dan telah menerima daftar kemampuannya. Kemampuan Todd Vince, Basic English, Basic Writing, Basic Ropework 100 poin kredit. Tentu saja, Luke adalah penjahat gila. Segala sesuatu yang enggan dia lakukan pada orang baik, dia uji pada Todd. Dia mengalahkan Todd 20 kali dalam blackjack. Ditambah pukulan yang dia berikan kepada Todd saat pertama kali menangkapnya, pria itu kalah 21 kali. Setelah menaklukkan Todd dengan pukulan terakhir itu, dia menerima pemberitahuan sistem dan mempelajari basic ropework. Menyimpulkan dari kemampuan Todd, Luke pada dasarnya mengetahui bagaimana dia telah membunuh Sarah dan hampir membunuh Mike. Kemampuan dasar sebenarnya tidak mendasar sama sekali. Sistem hanya mencantumkan keterampilan luar biasa dari orang biasa, dan ini dikategorikan sebagai kemampuan dasar. Todd, misalnya, adalah seorang penulis yang sukses, dan sistem mengakui kemampuannya dalam bahasa Inggris dasar dan penulisan dasar. Pada skala 100, keterampilan yang kebanyakan orang mampu berada di bawah 60, dan sistem mengabaikannya begitu saja. Kemampuan yang diklasifikasikan sebagai dasar sebenarnya tidak harus pada level yang sama, hanya bagaimana sistem mengkategorikannya. Basic ropework yang Todd mampu lakukan adalah salah satu kemampuan dasar yang lebih baik. Dia bisa mengelas banteng atau kuda yang sedang berlari dari jarak puluhan meter, dan bahkan lebih baik daripada koboi juara. Namun, dia ingin menjadi aktor, dan dia menggunakan kemampuannya untuk membunuh orang. Luke tidak membunuh Todd. Pria itu adalah subjek tes terbaik. Melihat sejarah Todd, ini adalah pertama kalinya seseorang di krunya meninggal. Dia pasti membunuh Sarah Poch karena suatu alasan, dan tetap tidak diketahui kesepakatan apa yang dibuat Sarah Poch dengannya. Luke berencana untuk membuat Todd tetap hidup dan melihat betapa sialnya dia nantinya. Dia masih mencari cara lain untuk mempelajari kemampuan orang lain. Misalnya, dia belum bisa mempelajari kemampuan komunikasi mental Bobby, karena Bobby tidak terlalu merasa berterima kasih padanya. Luke merasa itu karena Bobby belum kaya dan tidak bisa secara terbuka mendekati Sirah. Namun, Luke tidak tahu kapan perusahaannya akan menghasilkan banyak uang. Todd telah melakukan pembunuhan, tetapi bukan seorang pembunuh berantai, jadi dia adalah subjek ujian yang sempurna untuk Luke. Luke dengan murah hati melepaskannya, lalu mengalihkan perhatiannya ke perusahaannya. Menurut sumber yang dapat dipercaya, Bullseye telah kembali ke New York, dan Luke bisa berhenti bersikap waspada sekarang. Dia berbicara dengan Bobby terlebih dahulu. Setelah berbicara dengan Bobby, Bobby mencoba komunikasi mental padanya, dan seperti yang diharapkan, sistem ayah muncul lagi. Sistem, energi spiritual mencoba membangun hubungan dengan tuan rumah. Apakah kamu menerima? Tentu saja, Luke menolak, tetapi dia cukup bersemangat. Sistem ini benar-benar dapat mencegah orang lain memata-matai pikirannya, yang sangat penting. Selama ini, dia khawatir bertemu dengan orang-orang dengan kemampuan mental yang kuat, seperti Profesor X, White Queen, dan Jean Grey. Sistemnya dan kebenaran yang dia tahu tentang dunia ini tidak boleh dideteksi oleh orang-orang ini, atau dia mungkin berakhir di laboratorium dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai tikus lab. Sistem sekarang memberinya perlindungan. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh perlindungan ini diperluas, itu masih penting. Paling tidak, sistem akan memperingatkannya ketika seseorang mencoba mengintip ke dalam kepalanya, jadi dia akan selalu tahu jika seseorang mencoba mempelajari rahasianya. Kalau begitu, mungkin saja dia melarikan diri ketika dia bertemu pria luar biasa seperti Profesor X. Dia tidak percaya bahwa Profesor X di kursi roda bisa lebih cepat dari dia. Dengan kemampuan kerajinan Tony Stark, dan dengan waktu dan uang yang cukup, siapa yang tahu seberapa jauh kemampuan tempur Luke di masa depan. Setelah pengalaman penting itu, Luke bertanya kepada Bobby tentang kemajuannya dalam menjual teknologi, dan Bobby berkata dengan canggung, Nona Jenny sangat cakap. Dia menghubungi manajer senior di Google. Kami memiliki pertemuan dalam 1 atau 2 hari. Petik 2. Luke terkekeh dan menepuk pundaknya.
Jangan merasa malu. Ayahnya adalah seorang raja. Anda tidak memiliki manfaat itu. Apakah Anda membantu selama diskusi? Petik 2. Bobby mengangguk, tetapi menambahkan dengan nada aneh. Namun, Nona Jenny sepertinya merindukanmu. Luke mengangguk, bangkit dan mengucapkan selamat tinggal pada Bobby. Bab 290 Kepastian Luke dan Hati Nurani Selina. Ketika dia berada di pintu, Luke berkata tanpa berbalik, Bobby, kamu perlu belajar mengendalikan kemampuanmu, oke? Bobby mengangguk dengan senyum pahit. Saya tahu. Bahkan, saya hanya bisa merasakan emosi yang kuat, seperti ketika Nona Jenny merindukanmu. Lukas melambaikan tangannya. Oke, saya tidak mengkritik Anda, tetapi akan lebih baik jika Anda dapat sepenuhnya mengendalikan kemampuan Anda. Teruskan. Dia sedikit kecewa dan diyakinkan. Bobby tampaknya tidak terlalu berbakat dalam hal kemampuan mentalnya. Sangat tidak mungkin dia akan berubah menjadi Profesor X lainnya. Setelah dia pergi, Luke menelepon Jenny. Hei, bagaimana kabarmu? Jenny sudah berdandan dan hendak pergi ketika dia menerima telepon dari Luke. Dia berkata dengan gembira, apakah Anda belajar dari Bobby bahwa saya akan bernegosiasi dengan Google? Lukas tertegun sejenak. Negosiasi. Jenny tersenyum. Saya menghubungi wakil presiden di Google dengan koneksi pribadi saya. Dia sebenarnya teman ayahku. Aku memanggilnya Paman Lamarck. Dia kebetulan berada di kota dan sangat tertarik dengan produk Anda setelah perkenalan saya, jadi saya bertemu dengannya hari ini. Lukas juga tersenyum. Bagus. Karena kamu sibuk hari ini, aku tidak akan membuang waktumu lagi. Jenny buru-buru menghentikannya. Tunggu, apakah kamu hanya meneleponku untuk menanyakan pekerjaan? Dia terdengar kesal. Lukas tertawa. Kau asistenku. Tentu saja saya peduli dengan pekerjaan terlebih dahulu. Oke. Sekarang bisakah saya mengundang Nona Gwenis yang cantik untuk makan malam? Aku bebas malam ini atau besok malam. Jenny memutar matanya dan berkata, oke, ini kesepakatan. Anda akan makan malam dengan saya malam ini dan besok malam. Petik 2. Bingung, Luke tersenyum. Terserah Anda, Nona Gwenis. Setelah saling menggoda sebentar, Luke menutup telepon. Mengingat atribut fisiknya, dia sebenarnya rela menerima ajakan Jenny setiap hari. Namun, dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuknya. 2 malam sudah cukup mewah. Dia hanya tidur selama 2 jam di malam hari saat ini, dan menghabiskan sisa waktunya untuk membuat peralatan dan pelatihan. Makan malam dengan Jenny berarti dia akan kehilangan setidaknya 20 jam kerja dan olahraga. Namun, dia perlu bersantai sesekali untuk menghindari masalah psikologis. Malam itu, Luke menemukan permata tersembunyi dari restoran Michelin bintang 3 yang menyajikan makanan barat di Los Angeles. Dia jarang pergi ke restoran karena dia bisa memasak sendiri. Namun, Jenny jelas sangat akrab dengan restoran seperti ini. Mereka tidak menjadi jauh meskipun tidak bertemu selama berhari-hari, dan sebenarnya tetap berhubungan melalui telepon. Jenny sadar bahwa Luke sibuk dengan kasus-kasus rumit, jadi dia tidak memaksa agar mereka bertemu. Luke tentu saja tidak memberitahunya tentang kasus yang dia tangani. Itu bukan karena dia tidak mempercayainya, tetapi karena kasusnya tidak bisa melakukan apa-apa kecuali membuat orang merasa tidak nyaman. Dia hanya menghibur Jenny dengan kasus-kasus yang lebih lucu yang dia temui ketika dia sedang berpatroli di Houston. Sekarang dia memikirkannya, pengaturan Brock saat itu tidak semuanya buruk, setidaknya, itu memberinya banyak cerita untuk diceritakan. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan pria itu setelah sayangnya dia kehilangan pekerjaannya karena Faraday. Halaman. Luke akan merasa jauh lebih baik jika dia tahu bahwa pria itu tidak baik-baik saja. Tak satu pun dari mereka pulang setelah makan malam, tetapi pergi ke hotel. Luke tidak pergi ke hotel bintang 3 lainnya. Dia menemukan bintang 4 di Beverly Hills. Jenny ragu-ragu dan berkata, sebenarnya, 3 bintang tidak masalah. Lukas tertawa. Tidak apa-apa. Saya menghasilkan banyak uang baru-baru ini. Petik 2. Mereka check-in dan mengobrol di kamar sambil menikmati sebotol anggur. Jenny bercerita tentang pertemuannya dengan pamannya. Wakil Presiden Lamarck itu sangat tertarik dengan peta navigasi Luke, dan berkata bahwa dia akan mempertimbangkannya. Kemudian, Jenny mau tidak mau bertanya, apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk menurunkan harganya? Luke berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Mereka bisa membelinya jika mereka mau. Jika tidak, tidak apa-apa. Jenny terkejut. Hah? Mengapa? Luke berkata sambil tersenyum, karena saya telah mengembangkan layar sentuh kapasitif. Jadi, tidak masalah sekarang apakah teknologi itu bisa dijual atau tidak. Jenny bertanya,
Kenapa? Luke berkata, dengan layar sentuh kapasitif, kami dapat memulai perusahaan telepon kami sendiri. Namun, jika Google tertarik, kami dapat bernegosiasi dengan mereka mengenai layar sentuh kapasitif juga. Tidak ada Apple atau Steve Jobs di dunia ini, jadi masih belum diketahui siapa yang akan mengantarkan dunia ke era smartphone layar sentuh. Jenny agak terkejut. Meskipun dia mewarisi bakat bisnis ayahnya dan mengambil banyak hal dengan cepat, dia tidak selalu bisa memperkirakan apakah sesuatu akan menghasilkan uang atau tidak. Jadi, dia hanya diliputi rasa tidak percaya setelah mendengar apa yang dikatakan Luke. Jenny telah melihat dan menggunakan ponsel layar sentuh yang dibuat Luke. Memang nyaman, tapi dia tidak cukup ambisius untuk membangun perusahaan besar di atasnya. Luke mengangkat bahu dan berkata, tidak apa-apa. Anda seorang mahasiswa MBA, dan saya hanya lulusan sekolah menengah. Saya menunggu Anda untuk membuat bisnis kami berkembang. Lagi pula kita masih muda. Jenny memutar bola matanya. Apakah Anda mengejek saya dengan secara eksplisit mengatakan bahwa saya adalah mahasiswa MBA ketika Anda adalah lulusan sekolah menengah? Dalam kemarahannya, dia melompat ke punggungnya dan menyerang telinga Luke. Luke hanya tersenyum dan menariknya ke dalam pelukannya. Malam itu terlalu indah untuk disia-siakan dengan pembicaraan tentang uang. Luke pergi bekerja keesokan harinya, benar-benar segar, meninggalkan Jenny tertidur lelap. Mereka sibuk sampai jam 2 pagi dan sibuk lagi nanti pagi. Dia benar-benar kelelahan. Untungnya, dia tidak harus bekerja, dan tidak ada kelas di akhir pekan. Itu juga sebabnya dia mengundang Luke makan malam 2 hari berturut-turut. Luke menjemput Selina dalam perjalanannya dan memberinya makanan penutup yang dia beli di toko sebagai camilannya untuk hari itu. Sambil menikmati mus coklat, Selina menggerutu, "Yah, kamu tidak sepenuhnya tidak pengertian." Lukas tertawa. Apakah itu menyakiti hati nurani Anda untuk mengatakan itu? Bab 291 Teman Old Grayson Luke dan Selina tidak memiliki kasus mendesak untuk hari itu. Di pagi hari, mereka pergi untuk menyelidiki pencurian di sebuah rumah besar. Karena aksesoris yang hilang sangat berharga, koper itu diberikan kepada regu yang paling cakap di divisi kejahatan besar. Orang kaya selalu memiliki hak istimewa di negara ini. Setelah memeriksa TKP di mansion, Luke dan Selina pergi makan siang. Di sore hari, mereka berlatih menembak dari jarak jauh, karena kasus pencurian tidak terlalu penting. Mereka tidak terburu-buru untuk memecahkannya. Setelah 2 jam latihan, mereka akan meninggalkan jangkauan dan masuk ke mobil mereka, ketika telepon Luke berdering. Dia melihat nomor itu dan mengangkatnya dengan terkejut. Grayson, ada apa? Old Grayson jauh lebih sibuk daripada Luke, dan mereka berdua hampir tidak berbicara. Robert dan Catherine, di sisi lain, menghubunginya setiap beberapa hari untuk mengejar ketinggalan. Setelah keheningan singkat, Old Grayson bertanya, apakah Anda kenal Todd Vince? Lukas tercengang. Saya bersedia. Aku bertemu dengannya baru-baru ini. Old Grayson jelas terkejut. Sesaat kemudian, dia berkata, saya perlu meminta bantuan Anda. Lukas bertanya, apa itu? Old Grayson, saya punya teman yang baru saja terbang ke Los Angeles. Dia mungkin akan mengejar Todd. Lukas terkejut. Apa? Dia pasti tidak melihat itu datang. Setelah keterkejutannya, dia segera bertanya, dia. Grayson tua, ya. Jadi, Anda harus menghentikannya di bandara. Saya sedang dalam perjalanan. Lukas, baik. Siapa nama lengkapnya? 1 jam kemudian, Luke menelepon Old Grayson di mobilnya. Grayson, temanmu tidak ada di pesawat, meskipun dia membeli tiket. Old Grayson menjawab, dia mungkin langsung pergi ke Todd. Luke tidak bisa tidak bertanya, mengapa? Old Grayson, dia curiga Todd membunuh saudara perempuannya. Lukas, apa? Siapa kakak perempuannya? Sarah Poch, seorang aktris, jawab Old Grayson. Luke, aku mengenalnya. Aku benar-benar menyelidiki kasusnya beberapa hari yang lalu. Mengapa temanmu berpikir bahwa Todd membunuh Sarah? Hanya tim Elsa yang tahu bahwa Todd adalah tersangka utama. Mereka tidak pernah mengungkapkan itu. Adik Sarah seharusnya berada di Las Vegas. Bagaimana dia mempelajarinya? Old Grayson berkata, surat-surat dan rekaman yang dikirimkan saudara perempuannya kepadanya mengisyaratkan hal itu. Luke kehilangan kata-kata. Apakah ini kebetulan? Dia berpikir sejenak, lalu berkata kepada Old Grayson, jangan khawatir. Aku akan mengawasi Todd kalau temanmu melakukan sesuatu yang akan dia sesali. Old Grayson berkata, terima kasih. Beri aku alamat Todd. Aku akan sampai di sana dalam 2 jam. Setelah Luke menutup telepon, Selina sudah memeriksa pembaruan tentang Todd. Todd adalah beristirahat di rumah hari ini setelah dia keracunan makanan kemarin.
Luke merasa itu aneh. Bagaimana Anda tahu bahwa? Selina berkata, dia sakit perut di sebuah restoran kemarin, dan berdebat dengan koki, jadi restoran itu memanggil polisi. Luke menyadari bahwa nasib buruk Todd mungkin akan dimulai. Dia bertanya dengan santai, apakah itu kesalahan restoran? Selin menggelengkan kepalanya. Tidak yakin, tapi Todd adalah satu-satunya pelanggan yang mengalami diare kemarin. Luke tersenyum dan berkata, jadi, dengan kata lain, yang perlu kita lakukan hanyalah mengawasi rumah Pak Todd. Dengan nasib buruknya, Todd mungkin akan mengalami bencana, seperti saudara perempuan yang pendendam, bahkan di rumah. Mereka pergi ke rumah Todd, yang juga berada di Beverly Hills. Meskipun itu bukan rumah besar, rumah itu cukup mewah untuk seorang penulis. Tentu saja, fiksi horor Todd cukup terkenal, atau Pers tidak akan mempekerjakannya secara pribadi sebagai penulisnya. Hari sudah sore, dan langit mulai gelap. Luke mengemudikan mobil di sekitar rumah Todd dan memasang 4 kamera pengintai. Dia kemudian memarkir mobilnya sejauh belasan meter untuk menunggu. Setelah malam tiba, seorang wanita pergi ke rumah Todd. Ketika dia menekan bel pintu, pintu terbuka segera setelah itu. Luke dan Selina sama-sama terkejut. Mengapa Todd membiarkannya masuk? Wanita yang baru saja masuk itu justru teman Old Grayson. Mereka baru saja melihat fotonya sore itu. Luke berpikir sejenak dan berkata, saya akan masuk dan melihat-lihat. Anda tinggal di sini dan beritahu saya jika Anda melihat sesuatu. Petik 2. Selin mengangguk. Luke segera keluar. Dia mengenakan sepasang sarung tangan dan sepatu baru, sebelum dia menghindari kamera pengintai dan memanjat tembok ke rumah Todd. Banyak petugas kepolisian yang berpatroli di kawasan ini. Kebanyakan pencuri tidak akan mencoba apapun di sini karena mereka dapat ditangkap dengan mudah. Jadi, dinding di sekitar sini tidak terlalu tinggi, meskipun sebagian besar rumah memiliki sistem alarm terpasang. Selama alarm berbunyi, petugas patroli akan tiba dalam waktu kurang dari 5 menit. Itu adalah hak istimewa untuk menjadi kaya. Itu juga alasan mengapa Luke bisa menyelinap masuk dengan mudah. Todd tinggal sendirian. Dia dulu pernah menikah, tapi sekarang sudah bercerai, rupanya, istrinya tidak bisa lagi menahan amarahnya yang aneh. Luke tidak terburu-buru. Teman Old Grayson tampaknya tidak terburu-buru, dia juga tidak membawa pisau atau senjata. Namun, Luke mencium aroma tali yang sudah dikenalnya. Sepertinya itu semacam penyangga, tali yang sama yang digunakan Sarah Poch untuk digantung. Luke mendekati pintu dan mengerahkan sedikit kekuatan, tetapi pintu itu terkunci. Dia mengeluarkan gadget dan memasukkannya ke lubang kunci. Sesaat kemudian, pintu terbuka dengan bunyi klik. Pencurian dasar ternyata menjadi kemampuan yang sangat nyaman. Setelah dia masuk, Luke mengamati ruangan itu tanpa tergesa-gesa. Di ujung lorong, dia berhenti dan mengeluarkan kamera. Pertunjukan yang bagus sedang berlangsung di sofa di ruang tamu. Todd berkata, tampak tidak sehat, di mana Dr. Burley? Kenapa dia tidak ada di sini? Wanita berseragam perawat tersenyum lembut. Dia merawat pasien darurat, jadi dia mengirimku ke sini. Dia bilang aku bisa memberimu suntikan dulu, dan kamu bisa pergi ke rumah sakit jika kamu masih tidak enak badan besok. Todd marah. Saya membayarnya untuk menjadi dokter pribadi saya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bab 292 Kode profesional perawat itu memiliki rambut hitam panjang dan bibir yang gerah. Matanya dan senyumnya juga menawan. Dia tidak merasa terganggu, tetapi menjelaskan dengan sabar, ya, tetapi Anda tahu bahwa dia juga dokter pribadi untuk beberapa orang lain. Pasiennya dalam kondisi yang sangat buruk. Jika Anda mau, Anda bisa meneleponnya setelah dia selesai dengan operasinya. Todd menggerutu tapi akhirnya menyerah. Dia telah menderita diare sepanjang hari, jadi dia harus meminta dokter pribadinya untuk datang menemuinya. Saat mereka berbicara, perawat telah menyuntik Todd. Luke mengendus dengan ekspresi aneh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Berpikir sejenak, dia meletakkan kamera mini di rak tidak jauh dan mulai merekam. Segera, Todd tenggelam dalam keadaan yang aneh. Dia tampak seperti bergumam tanpa suara dalam keadaan linglung. Perawat itu terus tersenyum. Todd, bagaimana perasaanmu? Todd, saya sedikit tidak nyaman. Perawat, Anda sibuk. Todd, ya. Perawat, apa yang kamu sibukkan? Satu orang mengajukan pertanyaan dan yang lain menjawab, dan Luke mengamati dan mencatatnya. Mau tak mau dia merasa kagum dengan teman Old Grayson, yang jelas-jelas profesional, dengan kostum perawat dan serum kebenarannya. Percakapan mereka mencapai titik kritis. Apakah kamu membunuh Sarah Poch? Iya, Luke melihat pembuluh darah muncul di punggung tangan perawat itu. Dia jelas menahan diri agar tidak meledak karena marah.
Dia bertanya lagi, bagaimana kamu membunuhnya? Saya menyuruhnya untuk menunggu saya di sudut tempat kami sering berhubungan. Dia masuk ke jebakan yang saya buat dan digantung. Kenapa kamu membunuhnya? Luke juga penasaran ketika mendengar pertanyaan itu. Todd menjawab dengan pusing, karena dia memukulku lebih dulu. Dia kemudian memeras saya untuk menjadikannya aktris utama setelah dia menemukan bukti bahwa saya membunuh Kelly. Tapi dia sudah menjadi aktris utama. Kenapa kamu masih membunuhnya? Pers sudah memutuskan untuk menggantikannya minggu depan. Dia berkata bahwa dia akan menyeretku ke neraka jika dia tidak bisa menjadi aktris utama. Lukas terkejut. Sarah ini jelas juga tidak sederhana, mengingat dia memiliki keberanian untuk mengancam seorang pembunuh. Tapi siapa Kelly? Berpikir cepat, dia ingat bahwa satu-satunya Kelly di sekitar Todd adalah mantan istrinya. Dikatakan bahwa mantan istrinya pergi bepergian setelah perceraian dan tidak pernah kembali. Tampaknya Kelly mungkin tidak ingin melakukan perjalanan itu. Pada saat itu, ponsel Luke berdering. Dia menghubungkannya ke lubang suara dan mendengar suara Old Grayson. Aku di luar rumah Todd. Di mana dia? Luke memandang perawat yang tampak tenang tetapi air mata mengalir di wajahnya, dan melihatnya memberi Todd suntikan lagi. Setelah dia memasukkan jarum suntik kembali ke kotak medis yang dia bawa, dia mengeluarkan seutas tali. Luke berpikir sejenak dan dengan cepat mengetik, aku akan membawamu masuk. Mo Old Grayson menutup telepon di sisi lain. Luke diam-diam mundur dan membuka gerbang dengan menekan tombol di rumah. Old Grayson mengerutkan kening ketika gerbang terbuka, tetapi dia kemudian melihat Luke melambai padanya. Dia segera berlari ke arah Luke. Old Grayson selalu menjadi pria yang anggun dan terpelajar. Luke belum pernah melihatnya berlari atau terlihat begitu cemas sebelumnya. Tampaknya wanita di dalam sangat penting bagi Old Grayson. Grayson tua hendak mengatakan sesuatu di pintu depan, ketika Luke menyuruhnya diam, mengantarnya masuk, dan menunjuk ke ruang tamu. Old Grayson melihat ke ruang tamu, hanya untuk melihat seutas tali menjuntai dari lampu gantung yang glamor. Todd secara bertahap menjadi lebih sadar. Dia menatap perawat cantik itu dengan ketakutan. Apa? Apa yang kamu inginkan? Perawat itu berkata dengan tenang, saya memberitahu saudara perempuan saya bahwa dia dapat memberikan banyak hal kepada seorang pria, seperti tubuh atau hatinya, tetapi dia tidak boleh memberi mereka kekuatan, karena mereka dapat menggunakannya untuk menyakitinya kapanpun mereka mau. Sepertinya dia lupa peringatanku. Old Grayson mau tidak mau berjalan keluar. Cukup, Nona Heather, berhenti. Perawat, yang memasukkan kepala Todd ke dalam jerat, tercengang ketika dia berbalik. Gil. Old Grayson berkata tanpa daya, aku menyuruhmu berhenti. Ada cara yang lebih baik. Kenapa kamu harus mengorbankan dirimu sendiri? Luke cukup terkejut. Pamannya tampaknya tidak menyalahkan Lady Heather ini karena membalas dendam, dan hanya menyiratkan bahwa dia tidak seharusnya melakukannya sendiri. Juga, Lady Heather berhenti setelah Old Grayson menyuruhnya. Tentang apa itu? Luke hanya diam dan memainkan kamera di tangannya. Dia telah mengambilnya setelah merekam pengakuan Todd. Video itu mungkin tidak cukup untuk menjebloskan Todd ke penjara, tetapi bisa merusak reputasinya. Lebih penting lagi, pria itu mungkin telah membunuh mantan istrinya, dan Sarah memiliki bukti itu. Jika Todd bisa dihukum karena kedua pembunuhan itu, pria itu akan menghabiskan puluhan tahun di penjara. Sementara Luke merenungkan masalah itu, Old Grayson sudah memeluk Lady Heather, yang sedang menangis. Oke, ayo pergi. Kemudian, dia pergi dengan Lady Heather yang menawan tanpa memandang Luke sama sekali. Lukas menggaruk kepalanya. Apakah dia harus membersihkan kekacauan orang lain lagi? Dia kembali ke ruang tamu dan mengemasi barang-barang yang tidak relevan, sebelum dia menelepon rumah sakit. Ini LAPD. Saya punya pasien yang koma karena keracunan makanan. Tolong kirimkan ambulans. Dia kemudian meninggalkan rumah dan meletakkan peralatan profesional Lady Heather di mobil Old Grayson. Old Grayson telah menyewa mobil dan langsung datang ke sini setelah pesawatnya mendarat. Sekarang, mobil itu akan membawa pergi wanita dewasa serta peralatan profesionalnya. Old Grayson memandang Luke dan berkata, hubungi aku jika kamu mendapat masalah. Lukas tersenyum. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Old Grayson mengangguk dan pergi. Dia tidak khawatir tentang Luke. Bahkan, dia bahkan lebih mengenal gaya Luke daripada Robert. Itu juga alasan mengapa dia datang ke Luke ketika dia membutuhkan bantuan di Los Angeles. Itu karena Luke dapat dipercaya dan tidak terikat oleh aturan. Bab 293 Tarik dirimu bersama-sama. Setelah melihat Old Grayson pergi, Luke memberitahu Selina apa yang terjadi di rumah. Mereka berdua memasuki rumah lagi dan melihat Todd memanggil polisi dengan panik.
Luke berkata dengan geli, Tuan. Vince, Anda bisa menutup telepon. Saya bertanggung jawab atas kasus Anda. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur dan menatap Todd dengan aneh. Ambulans akan segera membawamu ke rumah sakit. Jadi, bisakah kamu menenangkan diri dan tidak mengotori sofamu? Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia dan Selina melangkah mundur lagi. Todd senang pada awalnya, tetapi kemudian meledak karena marah. Mengapa kamu di sini? Apa kau bersama wanita itu? Luke tidak punya pilihan selain mematikan hidung tajamnya. Sepertinya kamu tidak berpikir jernih. Ini adalah pasangan saya. Tentu saja aku bersamanya. Todd, tidak, saya tidak sedang membicarakan dia. Terkejut, Luke dan Selina mundur ke lorong, dan Luke hanya berteriak, Tuan. Vince, mari kita lebih fokus berbicara daripada melakukan. Wajah Todd pucat karena hampir dehidrasi, tapi diare bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan. Pada saat itu, ambulans tiba. 2 paramedis bergegas masuk. Di mana pasiennya? Sambil memegang hidung mereka, Luke dan Selina menunjuk ke ruang tamu. Paramedis berlari, dan beberapa saat kemudian, membawa Todd kembali dengan wajah gelap. Mereka mengkonfirmasi dengan Luke, apakah ini orangnya, detektif. Luke dan Selina sekarang setidaknya 10 meter dari pintu. Mereka hanya mengangguk. Itu dia. Benar, dia Todd Vince, seorang penulis horor terkenal. 10 Todd bangkit di atas tandu dengan marah, hanya untuk kehilangan kendali atas isi perutnya lagi. Dia segera berbaring dan berteriak lemah, tunggu saja. Tunggu saja. Luke dan Selina saling memandang, tidak terlalu khawatir. Todd sebenarnya bukan masalah besar. Tidak mudah bagi polisi untuk berurusan dengannya, tetapi juga tidak mudah baginya untuk berurusan dengan polisi. Mereka berasal dari dunia yang berbeda, dan akan sulit bagi pria itu untuk membalas Luke. Adapun perawat wanita, Todd mungkin tidak ingat apa yang dia katakan padanya. Bahkan jika dia melakukannya, apa yang bisa dia katakan kepada publik? Bahwa dia membunuh Sarah untuk menyembunyikan fakta bahwa dia membunuh mantan istrinya. Jadi, Luke langsung masuk ke mobilnya dan mengikuti ambulans ke rumah sakit. Dia harus memastikan bahwa ada akhir yang tepat untuk insiden ini. Jika Todd bersikeras untuk membalas dendam pada teman Old Grayson, kemungkinan besar Luke harus beralasan dengannya. Sementara dia memikirkan ini, ambulans di depan menerobos lampu merah di persimpangan. Ini sangat normal. Ambulans dan mobil polisi diizinkan menyalakan lampu dalam keadaan darurat, selama mereka memperhatikan kendaraan lain di sekitarnya. Namun, sebuah mobil yang melaju kencang muncul dari kanan dan menabrak ambulans. Pintu ambulans di bagian belakang dibanting hingga terbuka, dan tandu terbang keluar. Tandu tergelincir di atas jalan dengan rodanya, tepat ke jalur truk yang bergerak cepat di persimpangan. Tercengang, Luke hanya bisa berkomentar, apa-apaan ini? Setelah jeda yang lama, Selina bergumam, apakah itu Todd di atas tandu? Luke, ayo turun dan lihat. Tak satu pun dari mereka pergi ke truk yang berhenti. Mereka memasang lampu di lokasi kecelakaan lalu lintas sebagai peringatan bagi mobil yang lewat dan memeriksa ambulans terlebih dahulu. Setelah pemeriksaan singkat, Luke merasa lega. Para medis dan sopir ambulans hanya mengalami luka gores dan secara keseluruhan baik-baik saja, terutama karena ambulans dipukul di bagian belakang saat mereka berada di depan. Luke menyuruh mereka memanggil ambulans lain, sebelum dia pergi untuk memeriksa mobil yang melaju kencang. Setelah melihat sekilas, Selina bersiul. Wah, ini masih bulan Maret kan? Apa dia tidak kedinginan? Di kursi pengemudi ada seorang gadis muda berkepala lusuh yang hanya mengenakan bikini. Dia terjebak di belakang airbag, dan melihat sekeliling dengan bingung. Dia jelas mendengar peluit Selina. Luke berkata, kamu urus ini. Ingatlah untuk meminta rumah sakit melakukan tes darah. Petik 2. Jika dia ngebut dengan bikini di La pada bulan Maret, dia mungkin mengemudi di bawah pengaruh. Luke lebih suka tidak membuang waktu untuknya. Akhirnya, dia memeriksa truk itu. Truk itu pasti membawa barang keluar kota, ketika tidak ada lalu lintas di malam hari. Tapi sekarang, pengemudi itu dengan muram memeriksa kecelakaan itu. Melihat Luke dan lencananya, pria parubaya itu langsung berteriak, Pak, saya tidak melanggar aturan jalan. Benda sialan itu terbang begitu saja di bawah trukku. Luke menatapnya dan mengangguk. Aku tahu, jangan khawatir. Kamera dashboard mobil saya menangkap semuanya. Sopir merasa lega. Betulkah? Indah sekali. Dia senang karena bosnya mungkin akan memecatnya jika dia disalahkan atas kecelakaan ini. Luke mengangguk dan berkata dengan santai, itu benar. Orang itu memang pantas mati. Sopir itu terlalu bersemangat untuk mendengar apa yang dia katakan.
Hah? Apa yang kamu katakan? Luke, hehe. Menatap Todd, yang matanya muncul di bawah truk, Luke menghela nafas dan berkata, jika Anda melihat hari ini datang, apakah Anda akan melakukan hal yang berbeda? Dia kemudian bangkit dan berkata kepada Selina, suruh mereka merawat tubuh. Todd meninggal. Selin memutar bola matanya. Saya akan lebih terkejut jika dia masih hidup. Dia kemudian membuat panggilan. Luke berpikir sejenak, lalu memanggil Old Grayson. Todd baru saja ditabrak mobil. Dia meninggal. Grayson tua, apakah kamu? Seseorang menabrak ambulansnya dan menjatuhkannya ke jalur truk yang melaju. Lukas memutar matanya. Apa yang dipikirkan Old Grayson? Jika itu Luke, dia akan membuang pria itu jauh lebih bersih. Old Grayson memberikan permintaan maaf yang langka. Baik, aku minta maaf.